Kalau kayu yang umum digunakan kan ada untuk pembuatan instrumen ini ada solid ataupun tidak solid. Yang disebut solid adalah kayu yang betul-betul dari batang pohon yang diproses kemudian dibuat tipis untuk membentuk gitar. Jadi ada untuk bagian back, untuk bagian side, dan untuk bagian top. Nah, bentuknya seperti ini. Kalau kayu solid itu adalah kayu yang ditipiskan. Bentuknya seperti ini. Ini untuk side, dan untuk top adalah seperti ini. Untuk back, sorry. Untuk back seperti ini. Nah, ini yang disebut solid. Jadi kayu yang betul-betul ditipiskan. Nah, kemudian untuk yang bukan solid adalah ini laminate kita sebutnya. Jadi kayu yang di slice jadi lembaran tipis, kemudian dilapis 3 bagian itu menjadi satu. Nah, itu yang disebut laminate. Contohnya ini juga laminate. Kayu depan dengan kayu belakang berbeda, ya. Ini laminate. Kemudian kalau yang ini adalah bagian depan dan belakang sama-sama satu jenis kayu, hanya di bagian tengah tidak. Ya. Kemudian untuk yang ini laminate juga. Jadi bagian depan ini veneer yang kayu yang ditipiskan, kemudian bagian belakangnya bukan kayu yang sejenis, tapi sama-sama kayu hanya ditipiskan. Iya. Dari biasanya kalau untuk instrumen itu kualitas dari suara akan lebih baik yang solid daripada yang bukan solid. Tapi itu pun tergantung dari struktur konstruksi si gitar itu sendiri ya. Contohnya kenapa yang solid bisa lebih bagus, karena solid membawa karakter, betul-betul karakter kayu yang digunakan. Tetapi kalau yang bukan solid, karena dia laminate lapis demi lapis, itu pembawaan karakternya jadi bercampur dan kualitas rambatan getaran yang terjadi pun akan berbeda. Karena kalau kayu lapis itu ada serat yang memotong pergerakan dari kerambatan getaran, karena dia dibuat dari 3 lapis. Lapis pertama begini, lapis kedua seratnya melintang, lapis ketiga seratnya memanjang lagi. Jadi getaran itu akan terganggu oleh adanya serat yang melintang. Sedangkan kalau yang solid full itu dia akan bebas merambat di media ini. Sebenarnya untuk durability kayu yang laminate itu lebih kuat karena dia antar serat itu mengikat, saling memperkuat. Tetapi kalau kayu solid itu lebih mudah pecah karena dia seratnya hanya satu alur yang terjadi. Jadi memang untuk durability beda dengan yang laminate. Yang laminate lebih kuat. Kalau untuk gitar kayu yang solid itu biasanya harus dijaga kelembabannya supaya dia tidak pecah. Jadi memang relatif lebih sulit. Karena kelembaban ruangan tempat penyimpanan gitar itu harus dijaga supaya lonjakan perbedaan antara basah dan kering itu tidak terlalu lebar. Tetapi kalau yang laminate dia cenderung lebih kuat karena dengan perbedaan kelembaban yang tinggi pun dia masih tahan nggak pecah. Yang umum yang kita gunakan produksi kita yang umum adalah pakai backside-nya pakai mahogani atau rosewood. Ya, rosewood ini seperti ini, rosewood jenis kayu keras yang digunakan untuk bagian belakang dan samping. Ya, yang mahogani seperti ini mahogani, ini juga mahogani. Nah, kemudian kayu-kayu yang lain sedang kita explore ya. Untuk kayu-kayu lokal kita gunakan juga, ada kayu jenis akasia di sini. Ini kayu Indonesia. Kita sudah gunakan untuk satu gitar yang kita buat spesial buat satu teman kita.
Kemudian kayu-kayu lokal yang lain mungkin bisa digunakan adalah kayu buah-buahan, kayu durian, kayu alpukat, kayu kelengkeng, dan kayu mangga, serta masih banyak kayu yang lain. Iya, kalau kayu rosewood kita gunakan karena dia memang density-nya tinggi ya, dan dari bobot juga lebih tinggi, kemudian daya rambat, cepat rambatnya juga lebih tinggi dibanding kayu mahogani. Jadi dia termasuk superior dibanding kayu-kayu yang lainnya. Sedangkan kalau mahogani itu lebih lunak dan cepat rambatnya juga lebih rendah dibanding rosewood. Maka karakternya juga berbeda. Jadi kalau mahogani itu cenderung lebih mellow ya dibanding rosewood. Iya. Kita lebih banyak menggunakan kayu mahogani dari Indonesia. Memang ada beberapa gitar yang dibuat dari African mahogani atau orang sebut sapele ya. Tapi kita prefer kayu Indonesia karena di Indonesia sendiri juga melimpah kayu mahogani dan kita proses lebih mudah di sini karena kita bisa pilih dari log. Kalau kita harus impor, kalau kita beli log nggak bisa, begitu. Dan rosewood yang kita gunakan kebanyakan dari Indonesia ya, karena kualitas kayu Indonesia juga termasuk superior dan banyak digunakan juga oleh produsen-produsen di luar negeri selain Indonesia. Jadi karakternya memang termasuk superior lah dibandingkan dengan kayu-kayu lain ya. Dia cenderung punya tone yang indah, kemudian projection juga bagus, kemudian dari tampilan secara estetik juga indah, kemudian banyaklah plus-plusnya dari kayu Indonesia ini. Oke. Ya. Kayu top biasanya kita gunakan dua jenis kayu ya. Salah satunya adalah spruce. Terus ini ada beberapa jenis juga, tapi yang kita gunakan di sini ada European spruce dan Sitka spruce. Kemudian kita juga pakai kayu cedar. Cedar itu warnanya lebih coklat dan dia lebih lunak dibanding spruce. Jadi karakternya juga dia lebih, kalau orang bilang sebenarnya kalau spruce itu begitu jadi gitar dia butuh waktu untuk berkembang suaranya, sedangkan cedar begitu jadi gitar dia langsung jadi gitu ya, dan suaranya biasanya lebih kasar, lebih rough. Kalau spruce lebih halus, lebih merdu lah. Kalau saya bilang sih spruce itu suaranya merdu gitu. Karena fungsi dari top sendiri adalah berbeda dengan fungsi-fungsi bagian gitar yang lain. Nah, fungsi top adalah dia harus mampu bergetar dengan baik seiring dengan permainan si pemain gitar. Jadi kalau kayu bagian topnya kaku, suaranya juga cenderung akan range frekuensinya akan sempit. Sedangkan spruce itu dengan kemampuan dia bergetar dengan baik, karena spruce itu terdiri dari dua bagian kayu, yang satu bagian keras dan bagian yang lain adalah kayu bagian lunak, maka dia akan cenderung lebih fleksibel dibandingkan dengan kayu keras yang lain. Nah, spruce bisa memberikan warna suara yang indah karena dia tadi mampu bergetar secara optimal. Sedangkan kayu-kayu yang keras bila digunakan untuk top, biasanya dia akan cenderung range frekuensi akan lebih sempit karena dominannya akan frekuensi yang tinggi. Frekuensi rendahnya kurang muncul. Jadi maka kenapa spruce dan cedar itu sangat banyak digunakan untuk top. Sejak dari zaman dulu kan instrumen ini berevolusi ya. Tetapi kayu untuk topnya tetap digunakan spruce dan cedar. Veneer sebenarnya sama-sama kayu, hanya dia diproses di slice tipis gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada dua jenis, sama-sama rosewood. Yang satu veneer, yang ini veneer, dan yang ini solid. Nah, solid itu punya ketebalan segini, kalau veneer ketebalannya segini. Jadi veneer adalah kayu yang ditipiskan, yang di slice tipis. Dan untuk menjadi laminate, dia dilapiskan kepada kayu lain. Itu yang menjadi laminate wood.
Nah, contoh di sini kita ada veneer juga, veneer yang indah. Ini biasanya ditempelkan ke kayu lain supaya menjadi laminate. Biasanya laminate dibuat karena faktor untuk menghemat material. Karena kalau kita pakai solid, misalkan untuk pembuatan dinding rumah ataupun untuk melapis mebel, biasanya kita gunakan veneer karena veneer itu sifatnya akan mereduksi jumlah, lebih efisien. Kalau gitar itu kan bentuknya biasanya berlubang di depan ya. Bagian belakang dan bagian dalam itu bisa dilihat apakah sama persis ataukah hanya mirip-mirip saja. Kalau sama persis berarti misalkan bagian luarnya dengan garis begini, dalamnya dengan garis begini juga persis sama, biasanya itu solid, bisa kita pastikan. Tapi kalau bagian luarnya begini, bagian dalamnya lain, nah itu disebut laminate. Iya. Tapi ada juga yang laminate tadi seperti solid, seperti spruce ini. Ini luar dalam spruce. Tapi kita perhatikan bahwa dia punya seratnya berbeda. Biarpun sama-sama spruce, dia seratnya berbeda. Nah ini laminate. Kalau sama persis, identik, itu baru solid.